Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tentang menguatkan kerukunan melalui toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Sebelum kita masuk pada materi tentang toleransi, berikut adalah dalil tentang toleransi. Yang pertama, terdapat dalam Quran Surah Yunus ayat 40-41 yang artinya di antara mereka ada orang-orang yang beriman pada Al-Quran dan di antara mereka ada pula orang yang tidak beriman kepada Al-Quran. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika mereka mendustakanmu, Nabi Muhammad SAW, katakanlah, bagiku perbuatanku dan bagimu perbuatanmu. Kamu terlepas diri dari apa yang aku perbuat dan aku berlepas diri dari apa yang kamu perbuat. Nah, selanjutnya kandungan ayat dari Quran Surah Yunus ayat 40-41. Yang pertama, manusia itu terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang beriman dengan Al-Quran dan yang tidak beriman kepada Al-Quran. Selanjutnya yaitu orang-orang yang berbuat kerusakan adalah kelompok orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Al-Quran. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah SAW dan kaum muslimin untuk menjauhi golongan orang-orang yang mendustakan Al-Quran. Dan yang terakhir adalah setiap amal perbuatan akan mendapatkan balasan yang setimpal dan bertoleransilah dalam menghadapi perbedaan. Nah, setelah tadi kandungan ayat dari Quran Surah Yunus ayat 40-41, selanjutnya kita masuk pada dalil yang kedua, yaitu hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas. Ia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah SAW, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau bersabda, Al-Hanafiyah As-Samhah, yang lurus lagi toleran. Nah, jadi pada hadis ini itu menjelaskan bahwa Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah agama yang mengajarkan toleransi atau jalan yang lurus. Toleransi dalam hal ini bukan hanya tentang akidah, tapi hubungan muamalah. Nah, setelah kita mengetahui dalil tentang toleransi ini, yaitu ada terdapat dalam Quran Surah Yunus ayat 40-41 dan hadis riwayat Bukhari, sekarang kita masuk pada apa yang dimaksud atau pengertian dari toleransi itu sendiri. Nah, kalau bicara tentang pengertian, ada pengertian secara bahasa dan ada pengertian secara istilah. Secara bahasa, toleransi berasal dari bahasa Latin tolerari, yang artinya sabar atau menahan diri. Sedangkan secara istilah, toleransi itu adalah sikap menghargai dan menghormati pendapat, pandangan, atau kepercayaan orang lain yang bertentangan dengan diri sendiri. Nah, dalam Islam, toleransi dikenal juga dengan sebutan tasamuh atau tasahul, yang artinya kemudahan. Selanjutnya, kita membahas materi tentang macam-macam toleransi. Nah, toleransi ini terdiri dari berbagai macam. Yang pertama adalah toleransi dalam beragama. Nah, toleransi yang dalam beragama ini beberapa di antaranya yaitu dengan kita menghargai perayaan hari besar agama lain dengan tidak ikut merayakan tapi menghargai perayaan hari besar agama lain. Selanjutnya, tidak menghina dan saling menghargai hak dan kewajiban umat. Selanjutnya adalah memberikan rasa aman saat beribadah umat yang lainnya, atau tidak mengganggu umat lain dalam beribadah.
Nah, ada juga toleransi antar suku, yaitu dengan tidak merendahkan dan menghina suku dan budaya lain, juga tidak memandang tinggi budaya dan suku sendiri. Nah, selanjutnya ada juga toleransi sosial budaya, yaitu menyelesaikan suatu permasalahan melalui musyawarah agar mendapatkan keputusan terbaik, saling menghargai perbedaan, dan memberikan bantuan kepada tetangga yang kesusahan. Selanjutnya kita masuk pada bagaimana cara menumbuhkan sikap toleransi. Nah, cara menumbuhkan sikap toleransi yaitu pertama, tidak menggunjing orang lain ataupun menggibah orang lain. Selanjutnya, menanamkan sikap empati terhadap sesama, membiasakan diri untuk berbicara dengan baik tanpa menyinggung orang lain, membiasakan diri untuk tidak berbicara dengan baik, untuk berbicara dengan baik tanpa menyinggung orang lain, dan yang terakhir adalah menghargai diri sendiri dengan menghindari sikap tercela. Nah, setelah menumbuhkan sikap toleransi dalam diri kita, apa manfaat kita menerapkan sikap toleransi itu? Yang pertama, jika kita bersikap toleransi, maka kita bisa meningkatkan rasa kasih sayang dan persaudaraan. Karena itu berarti tidak ada perpecah belahan baik itu antar agama, antar suku maupun antar sosial budaya. Nah, selanjutnya meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta keberagaman tanah air. Selanjutnya, menjadi orang yang menerima dan menghargai segala perbedaan, dan terciptanya kehidupan yang rukun antar umat beragama. Selanjutnya, kita akan membahas tentang memelihara kehidupan manusia. Nah, ayat atau dalil yang membahas tentang memelihara kehidupan manusia yaitu terdapat dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32 yang artinya, oleh karena itu kami menetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang yang dibunuh itu telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seseorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, Rasul-Rasul kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya, banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di muka bumi. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32. Dalil selanjutnya yaitu terdapat dari hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Amr. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membunuh atau mu'ahad orang yang non-muslim yang mendapatkan janji jaminan keamanan dari orang muslim, ia tidak akan dapat mencium harumnya surga. Padahal surga itu harumnya dapat dicium dari perjalanan 40 tahun. Nah, selanjutnya kandungan Quran Surah Al-Ma'idah. Nah, yang pertama adalah larangan dan dosa besar bagi orang-orang yang melakukan pembunuhan tanpa alasan. Selanjutnya, menjaga nyawa sesama muslim adalah pahala yang besar. Dan yang terakhir, banyaknya orang-orang yang melampaui batas. Nah, selanjutnya kandungan dari hadis riwayat Bukhari yaitu Rasulullah SAW melarang muslim berbuat zalim kepada mu'ahad. Bahkan jika muslim membunuh mu'ahad tersebut, ia tidak akan mencium baunya surga. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya memelihara sesama manusia tak peduli apapun agamanya. Selanjutnya yaitu masuk kepada pengertian memelihara kehidupan manusia. Memelihara kehidupan manusia berarti tidak membiarkan dan melakukan segala hal yang berpotensi menghilangkan nyawa orang lain dengan cara senantiasa saling bertoleransi, menyayangi, menghormati, dan peduli terhadap sesama. Selanjutnya,
apa manfaat memelihara kehidupan manusia? Yang pertama adalah terlaksananya perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Selanjutnya, terwujudnya suasana kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera. Selanjutnya adalah terlindungi hak-hak manusia secara proporsional. Selanjutnya, menumbuhkan sikap peduli dan empati terhadap sesama. Bahagia karena dapat saling menolong antar sesama dan menumbuhkan persaudaraan. Dan yang terakhir adalah dikelilingi oleh orang-orang baik dan terciptanya kehidupan yang baik. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagaimana penerapan sikap toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Nah, penerapan sikap toleransi dan memelihara kehidupan manusia bisa kita terapkan baik itu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, maupun masyarakat. Contohnya, jika di lingkungan keluarga, yaitu saling menyayangi dan menghormati antar anggota keluarga. Selanjutnya, menghargai pendapat dan pemikiran dari anggota keluarga, dan dengan menjalankan peran dalam keluarga dengan baik. Nah, untuk toleransi di lingkungan sekolah ada banyak contohnya, yaitu taat pada peraturan sekolah, menghormati guru dan orang yang lebih tua di sekolah, dan menghargai pendapat teman dan tidak mengejek satu sama lain. Nah, kalau di masyarakat, kita bisa menerapkan dengan berbuat baik, tolong-menolong, dan menghargai antar tetangga tanpa membedakan agamanya. Kemudian tidak mengganggu peribadatan agama lain dan tidak memancing konflik sara. Nah, intinya penerapan sikap toleransi dan memelihara kehidupan manusia itu kita harus senantiasa menerapkan di tengah masyarakat dengan saling menyayangi, menghormati, dan peduli satu sama lain. Jika ada tetangga yang kesusahan, kita menghibur atau membantu. Kemudian jika ada keluarga yang sakit, kita merawat, kita menjenguk, dan tidak melakukan hal-hal yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Nah, kesimpulannya, sikap toleransi dan memelihara kehidupan manusia adalah dua hal yang saling berkaitan. Dengan bertoleransi, berarti kita menghargai dan menghormati pilihan atau agama orang lain yang berbeda dari diri kita. Dan ketika kita sudah memiliki sikap toleransi, berarti kita juga memiliki rasa untuk memelihara kehidupan manusia dengan tidak mengusik perbedaan satu sama lain, bahkan saling membantu antar sesama. Toleransi dalam Islam adalah saling menghargai dan menghormati hubungan antar manusia dan hubungan antar sesama maupun antar agama, sosial, dan budaya. Baik, itulah tadi materi tentang toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Semoga adik-adik bisa memahami materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.